Selamat pagi, GMC Trader. Salam jumpa kembali di channel Trader 1%. Ya, semoga hari Senin ini hari yang pertama dalam minggu terakhir ini, trading kita membawakan hasil yang baik. Ini adalah minggu terakhir dalam bulan Juni. Oleh karena itu, semoga tradingnya membawa keberuntungan bagi kita semuanya. Baik rekan-rekan GMC Trader, kalau dalam video yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang atau memberikan informasi tentang bagaimana kita melakukan mapping, teknik, membuat pemetaan, analisa untuk arah tren dan kemungkinan untuk entry yang akan kita lakukan pada hari Senin ini dan selanjutnya besok Selasa sampai dengan Jumat. Nah, pada video yang pertama itu yaitu video ini ada di deskripsi. Menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan pemetaan, kita mapping untuk melihat zona-zona potensi untuk kita melakukan eksekusi. Tetapi itu adalah baru tahap pertama. Kita baru sampai pada tahap menggunakan stokastik untuk melihat zona atau melihat tren, arah tren yang nantinya akan kita jadikan sebagai zona untuk penentuan atau pemantauan apakah kita bisa sell atau kita bisa buy di zona-zona tersebut. Tetapi untuk menentukan keputusan kita entry baik itu sell atau buy, kita harus menggunakan analisa untuk memfilter dari penggunaan stokastik ini. Apa analisa yang kita pakai? Seperti yang disampaikan sebelumnya, kita akan menggunakan analisa SNR, support and resistance, dan juga menggunakan supply and demand. Menggunakan SNR dan supply and demand bagaimana yang akan kita lakukan? Kita tahu, karena kita tahu banyak metode, banyak teknik yang menggunakan SNR dan SND dalam trading. Nah, bagaimana dengan teknik Holy Trade memanfaatkan SND dan SNR dalam trading itu? Kita bahas sekarang dan sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe dan like, share, silakan like, subscribe, dan share video ini. Siapa tahu bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa lebih memaksimalkan tradingnya menggunakan stochastic dan sistem SNR SND yang saya sebut dengan nama teknik Holy Trade, sebuah teknik yang menjadi gabungan dari penggunaan analisa teknikal dan kemudian kondisi market. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan bagian kedua, yaitu bagaimana kita menentukan area-area atau zona-zona yang akan jadikan sebagai area pantau, yaitu zona buy dan zona sell, dan konfirmasi akan kita ambil jika dan posisi eksekusi yang akan kita lakukan jika ada konfirmasi. Apa konfirmasinya dan bagaimana zona-zonanya? Baik, kita mulai sekarang. Ini adalah stokastik 533 yang kita jadikan sebagai penentu arah tren. Dan sekarang kita lihat langsung ke H4. Arah trennya adalah down. Dan sebagaimana saya sampaikan dalam video sebelumnya, kemarin harga masih di sini dan menunjukkan bahwa harga masih akan down. Trennya masih turun. Kita mau tahu trennya turun sampai di mana? Inilah yang menjadi sebuah ciri khas atau keunggulan dari sistem value trade ini karena kita bukan saja mau mengetahui kemana arah tren, tapi kita bisa menghitung juga trennya akan sampai ke mana. Nah, kita hitung sekarang trennya akan sampai ke mana. Kita ganti chartnya yang bersih. Misalnya kita gunakan broker ya Black Bull. Nah, ini kita sudah tahu trennya turun. Kita tinggal melihat puncak tertinggi, swing high. Saya ulangi lagi cara memetakan atau melihat dan mengukur sejauh mana tren itu berlangsung. Kita pakai swing high.
Kemudian kita pasang garis tengahnya sampai di mana tren itu akan terjadi. Ya, kita mengukur dengan jarak yang sama sekitar. Ini cara untuk menentukan sampai di mana tren itu akan berlangsung. Sangat sederhana. Kita coba menggunakan matematis. Jarak swing high ke middle ke garis tengahnya 420 pip. Nah, kita membuat swing low-nya, iya, 420 pip. Sekitar seperti itu. Nah, tinggal diukur untuk disesuaikan. Oke, ke bawah lagi. Ya, rekan-rekan GMC Trader, inilah mapping kita pada hari ini. Trennya turun dan target H4-nya pada time frame H4 sampai di 2284. Targetnya seperti itu. Ya, dalam trading tidak ada yang pasti. Kita tidak tahu kemana arah market dan akan kemana dalam beberapa detik ke depan, kita tidak akan yang tahu. Tetapi trading ini ataupun forex ini adalah sebuah bentuk kondisi yang pengulangan, pengulangan, pengulangan. Price make a history. Harga selalu membuat sejarah. Dan sejarah itu biasanya terjadi berulang-ulang. Berulang-ulang dalam bentuk apa? Dalam bentuk pada tempat-tempat yang biasanya terjadi transaksi, situlah yang akan diulang-ulang. Kita harus memahami makna filosofi dari terbentuknya market. Kalau kita hanya menggunakan analisa teknikal dan kemudian kita menghafalkannya itu, memahaminya itu sudah sebagai bentuk yang baku, tetapi kaku, maka kita akan sulit untuk memaknai apa yang sedang terjadi di market. Jika kita memahami apa yang terjadi di market, kenapa harga ini turun, kenapa harga ini naik, kenapa sampai di sini dia turun, kenapa membentuk shadow. Kalau kita, nah ini kemudian dia naik dan kenapa kemudian dia turun. Kalau kita memahami ini, memahami apa yang menyebabkan semua yang terjadi, memahami apa yang menggerakkan market, menggerakkan harga, sehingga terbentuk chart grafik seperti ini, maka kita akan mudah untuk menentukan sikap, menentukan langkah dalam mengambil keputusan apakah kita buy atau kita sell. Karena kita tahu apa yang menjadi dasar dari semua yang terjadi pada atau perubahan-perubahan gerakan-gerakan chart, kita tahu apa menjadi dasarnya. Nah, sebagaimana lazimnya orang berdagang, berbisnis. Trading adalah bisnis, adalah berdagang, namanya trade, dagang. Saya ingin mengajak kepada rekan-rekan GMT Trader untuk mari kita sedikit membuka wawasan kita, kita berpikir backflash bahwa kalau kita trading, kalau kita berdagang, berdagang itu artinya kita melakukan transaksi jual atau kita beli. Nah, biasanya dan lumrah dan umumnya tempat orang berdagang atau orang berjual dan orang membeli itu adalah di pasar. Nah, kita mempunyai pasar yaitu marketnya yaitu market gold. Kita sudah punya, ini market kita. Pasar kita sudah ada. Tapi kita belum tahu di dalam pasar ini di mana areal yang biasanya orang terjadi transaksi yang banyak. Di mana di dalam bagian pasar ini di area, di blok-blok atau di toko-toko mana, di bagian mana, di unit mana yang biasanya terjadi transaksi besar-besaran. Kita belum tahu itu. Nah, kita kalau mau berdagang atau mau berbelanja atau mau menjual di dalam pasar, tentu kita harus mengetahui kondisi pasar itu. Kita mau menjual di bagian mana yang bagus kita menjualnya. Kita berjualan agar mendapatkan pembeli yang bagus atau agar laku jualan kita. Kita mau membeli, kita harus cari tahu di mana, di blok mana ada dijual barang-barang dengan harga yang murah, yang bagus. Kita harus tahu itu. Demikian pula dengan kita berdagang, kita trading. Kita memiliki market yang di dalamnya ada pair USD,
ada XAU USD atau gold. Kita sudah tahu kita trading ini gold, tapi kita belum tahu kita trading gold ini tradingnya pada saat kapan, di mana orang banyak membeli, orang banyak menjual, dan kita bisa ikut di situ. Sekali lagi kita tidak memprediksi kapan harga akan naik, akan turun. Tidak seperti itu. Trading bukan kita mau mengukur atau mencari tahu, atau bahkan memprediksi atau meramal harga akan kemana dan kemana. Tidak. Tapi kita mencari tahu kalau harga kemana kita akan ikut bersama harga itu. Kita akan ikut bersama para pelaku yang menggerakkan harga itu naik. Kalau harga naik, kita akan mengikuti bersama para penjual yang sama-sama membeli sehingga harga naik. Kita ikut membeli. Kalau harga turun, kita mencari tahu di mana harga turun. Situlah kita ikut bersama-sama menjual sehingga pada saat harga itu turun. Nah, kemampuan untuk mengetahui di mana orang menjual dan di mana orang membeli dan di mana orang menjual itu yang sangat penting menjadi dasar bagi seorang trader, bagi seorang pedagang sehingga dia bisa sukses menjual barangnya dengan harga yang bagus dan dia bisa membeli barang yang diinginkannya dengan harga yang bagus. Kita sebagai trader, sebagai trader emas katakanlah gold spot ini online gold, kita tentu jika berposisi sebagai pembeli, kita harus mencari posisi membeli pada harga yang murah. Di mana harga yang murah? Harga yang murah berada pada area-area sini, pada di bagian-bagian bawah. Ini adalah harga-harga area-area harga yang murah. Kalau kita ingin menjual di mana? Kita ingin menjual di harga yang mahal agar kita mendapatkan harga yang bagus. Area-areanya seperti ini. Kita mencari. Nah, sekarang market adalah bergerak dinamis. Hari ini Senin market baru buka, kita belum tahu di mana orang berjual, di mana orang membeli. Kita tidak tahu di mana semua itu. Kalau kita tahu berarti kita sudah kaya, saudara rekan-rekan GFC Trader. Karena kita belum mengetahui dan market juga belum terjadi, orang juga belum melakukan transaksi jual belinya belum ada, maka kita melakukan pemetaan, perencanaan. Ini kalau orang beli, orang jual, nanti di mana yang kira-kira bagus. Nah, karena itu kita tahu prinsip dasarnya bahwa price ini harga ini membuat history, make a history dan selalu melakukan pengulangan-pengulangan, maka disitulah kita melihat dan mencari tahu di mana sih biasanya orang biasa membeli dan di mana orang biasa menjual. Nah, kita tandai. Ini makna filosofinya seperti itu. Kita dengan menggunakan stokastik kita sudah tahu, oh orang menjual yang banyak tuh di sini. Yang terdekat hari ini dari hari Senin, orang menjual terbanyak kemarin-kemarin itu dari sini. Itulah gunanya kita menempatkan batasannya di situ. Dari mana kemarin harganya naik? Dari sini. Kita mulai perlahan. Kita sudah tahu dari sini. Nah, kita membuat estimasi akan kemana harganya. Hukum keseimbangan equilibrium di dalam forex itu berlaku. Jika orang berdagang di range ini dalam jarak sekian, jarak 420 pip, maka target yang sama juga akan 420 pip. Itu hukum keseimbangan. Apakah harga akan sampai ke sini? Tidak ada yang tahu, tapi kita mempunyai estimasinya seperti itu. Kita harus mempunyai planning, mempunyai perencanaan. Kenapa kita membuat target ke sini? Karena di tren H4 ditunjukkan oleh stokastis bahwa harga telah berada di level oversold atau level tempat berkumpulnya para pembeli, di mana harga turun jauh sehingga orang bersiap-siap untuk membeli. Kita melihat di sini dalam bahasa ini trennya turun. Oke, that's it sampai ke situ. Kita lihat di time frame H4 harga turun drastis. Tadi malam baru sampai di sini grafiknya, stokastiknya sekarang sudah di sini. Sangat valid menyatakan bahwa tren daily hari ini turun karena bearish candle kemarin bearish, kemudian stochastic juga telah menunjukkan level menembus level 50, artinya turun dan akan turun sampai ke mana? Untuk kita punya targetnya sampai ke 2286 di area seperti ini. Area ini bukan kita taruh begitu saja sesuai dengan adanya swing low dan swing high,
tapi berdasarkan hitungan matematik. Karena itu saya katakan bahwa trading semudah hitungan ilmu pasti. Walaupun tidak ada yang pasti, tapi hitungannya pasti. Tinggal apakah harga sampai atau tidak, itulah yang kita belum memastikan. Baik, setelah kita mengetahui range-range-nya, kita mengetahui di pasar ini pasar kita, ini market kita, market gold. Kita tahu orang biasa berjualan itu, orang biasa menjual itu di area-area sini. Area-area sini orang menjual, orang menjual, orang menjual, orang menjual, orang menjual, dan terakhir di sini orang menjual. Artinya, kita sudah mempunyai pemetaan, kita sudah menandai di dalam pasar ini orang menjual di mana. Nah, sekarang kita tandai, kita tandai. Kita tandai dengan menggunakan metode SNR, SNR atau support and resistance. Dari situlah kita ketahui bahwa oh orang menjual itu di support di S di sini support support. Kenapa kita menggunakan support? Karena berawal dari sinilah. Kenapa di support kita menggunakan shadow? Teknik ini Holy Trade menggunakan shadow, rekan-rekan GMT trader, kita menggunakan shadow, kita memfilter agar kita benar-benar mengambil dari tempat yang benar-benar pucuk. Shadow yang terbentuk di time frame besar, HTF, time frame, misalnya time frame daily, ada shadow di sini. Ini shadow di time frame daily. Kita lihat shadow di time frame daily. Terbentuknya shadow di time frame daily kita tandai sebagai bagian dari dimulainya transaksi orang menjual. Oke, ini orang menjualnya dari sini kemarin. Ini kita ambil dari sini. Kita ganti warnanya. Kalau menjual itu kita ganti merah. Kemudian kita mencari tahu, kita menandai di mana orang biasa membeli. Mulai kita menggunakan support. Orang menjual di resisten, orang membeli di support. Resisten yang kita gunakan dalam bentuk shadow, support yang kita gunakan dalam bentuk shadow. Ini orang hari terakhir kemarin orang berdagang, orang mulainya dari sini. Ini area. Dia sudah berada di area orang beli. Nah, sekarang dari sini bisa kelihatan bahwa kita sudah punya market, kita sudah masuk di market, dan di marketnya proses transaksi jual belinya kita sudah tandai areal-areal ya ini areal-areal yang mana orang akan atau orang biasa kemarin-kemarin sebelumnya pada hari-hari sebelumnya di pasar ini orang biasa membeli di areal-areal ini kita tandai. Nah, pada time frame daily yaitu dengan melihat shadow-nya. Cukup sampai ke situ kita hanya melakukan mapping, marking di mana orang biasanya menjual dan biasanya membeli pada time frame pada time frame daily. Kemudian kita masuk ke time frame HM4. Kita lihat lagi di mana tempat biasanya orang membeli atau berjual, tapi yang paling banyak orang melakukan transaksi. Seperti halnya di dalam pasar. Orang menjual itu biasanya di mana, orang membeli di mana. Tapi di toko mana, di blok mana yang paling banyak orang membeli atau menjual situ. Nah, demikian pula halnya dengan di market forex. Kita punya market sudah ada di daily, kita sudah tahu di mana orang akan berdagang, akan berjual di sini, membeli di sini, di sini. Tapi range di dalam daily ini sangat besar. Ini swing yang dibentuk di daily ini kita lihat di sini kecil, tapi kalau dikonversi ke pip sangat besar. Karena itu kita harus memfilter lagi, kita memperkecil lagi arealnya agar kita tidak salah. Kalau kita salah pun floatingnya tidak panjang, tidak besar. Makanya kita masuk ke time frame H daily, time frame HM4. Di time frame HM4, di time frame HM4 kita melihat bahwa kalau ada shadow yang terbentuk di time frame daily atau weekly itu berarti pasti ada
bullish atau bearish. Ada engulfing yang terbentuk di time frame H4 atau H1. Ini kuncinya rekan-rekan GMC Trader. Kita cari tahu di daily di mana ada shadow. Kalau ada shadow di daily atau weekly, pasti ada engulfing di H4 atau H1. Disitulah letak tempat biasanya orang mulai menjual atau membeli. Kita cari di situ. Nah, sekarang kalau di sini kita sudah dapat, ini kita persempit lagi. Kita ganti warnanya di sini. Ini di H4 sudah ada. Nah, ini sudah ada engulfing ya. Engulfing sini bearish engulfing yaitu satu candle bullish, satu candle hijau yang dimatikan atau ditutup oleh candle merah, candle bearish yang jauh lebih besar dari bentuk ini. Ini namanya bearish engulfing. Engulfing turun. Nah, kita tandai dengan warna putih areal-areal kita untuk eksekusi. Nah, di sini demikian pula di sini ada Arizona engulfing, tapi tidak spesifik. Kita lihat lagi di H. Nah, ini areal ini sudah masuk. Artinya kalau melihat dari H4 berarti di hari ini di gold sudah berada pada zona engulfing. Nah, ini sudah berada di sini. H4 sudah berada dalam zona ini. Orang sudah berbelanja dalam jumlah yang sangat banyak. Orang sudah membeli dalam jumlah yang sangat banyak dan harga sudah masuk di zona orang membeli. Nah, tapi dalam range yang sebesar ini kita tidak bisa langsung masuk. Kita masuk ke sebuah pasar. Kita melihat di mana orang berbeli, berdagang, menjual dan membeli yang banyak. Kita tidak bisa ke sana langsung membeli. Tentu kita akan mencari tahu lagi harga yang paling bagus yang mana, yang paling kalau kita mau menjual kita akan menjual dengan harga yang mahal. Kalau kita mau membeli kita akan membeli dengan harga yang paling murah. Kita bertanya-tanya lagi, kita menawarkan lagi harga yang murah yang mana kalau kita mau membeli. Ini posisinya kita mau membeli sekarang ya karena harga sudah berada pada zona sell, zona oversold, zona jenuh untuk menjual, artinya sudah saatnya kita mau membeli. Tapi kita akan mencari tahu di mana kita akan membeli nanti dengan harga yang bagus. Karena ini time frame H4, kita mencari harga yang murah yang lebih bagus lagi di time frame H1. Seperti itu, kita breakdown terus. Kalau kita sudah ketemu, nah di sini kita ketemu harga yang murah yang bagus ada di sini. Kenapa harganya murah, bagus kita lihat sini? Kita lihat di sini ada engulfing, ada bullish engulfing. Ada orang berjualan sini, orang berjualan, sell, 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 sell. Tiba-tiba ada satu candle besar mengalahkan candle sell ini yang namanya engulfing. Artinya di sini pembeli telah masuk, pembeli telah membeli dengan harga yang bagus. Nah, kita tahu bahwa kemarin orang membeli dengan harga yang bagus di sini, makanya kita tandai kalau harga akan turun ke sini kita akan mendapatkan dengan harga yang sama yang bagus seperti kemarin. Nah, sekarang kita kecilkan ke harga yang bagus. Nah, ini kelihatan kan jelas, semakin jelas kan? Kalau tadi kita masih membeli di sini dengan harga yang masih belum bagus, masih mahal. Kalau kita beli maka kita akan floating, rugi dengan harga yang mahal. Nah, kalau saya sudah tahu bahwa ini ada harga yang murah, ya kita kenapa mau memaksakan beli yang mahal? Kita tunggu saja harga sampai di sini di harga yang murah, baru kita beli. Begitu filosofi, begitu dinamikanya di dalam kita trading, rekan-rekan GMC Trader. Bagaimana memanfaatkan teknik holy trade dengan cara analisa seperti itu. Analisanya breakdown bertahap dari HTF, dari time frame besar ke time frame kecil, dari mencari market, dari mencari area-area di mana orang berdagang, bertransaksi, berjual atau beli, dan di mana orang beli yang banyak, jual yang banyak, dan yang terakhir, di mana yang menjual dengan harga yang mahal dan di mana yang menjual dengan harga yang murah, kita wujudkan dalam bentuk seperti ini. Kita sudah menemukan, ini marketnya gold, ini zona-zona orang biasa berjualan, membeli, ini orang biasa berjualan. Dan kita sekarang sudah menemukan, kita turun lagi. Di daily tidak ketemu, di H4 tidak ketemu harga yang murah. Di H1 kita dapat harga yang murah. Itulah gunanya kita melakukan analisa bertahap rekan-rekan GMC Trader. Oke?
Nah, sekarang setelah kita mendapatkan tempat yang murah, apa yang kita lakukan? Ya, wait and see. Trading itu 80% adalah menunggu. Artinya kita sabar menunggu harga sampai ke titik yang kita inginkan. Kalau kita mau membeli, kita menunggu agar harga sampai ke tempat atau harga yang paling murah baru kita membeli. Kalau kita mau menjual, kita menunggu sampai harga mencapai ke tempat yang paling tinggi, ke tempat yang paling mahal, baru kita menjualnya di situ. Nah, di sini juga ada. Di H4 kita tidak menemukan yang jelas, di H1 kita temukan. Oh, ini areal. Ini areal. Orang menjual dengan harga yang tinggi di sini. Dan kita akan menunggu kalau harga sampai sini kita akan ikut menjual juga. Itu dinamika di dalam trading. Itu alur harga yang bergerak seperti itu. Harga bergerak dari base ke base, harga bergerak dari tempat orang menjual ke tempat orang membeli ke tempat orang menjual. Harga bergerak dari tempat orang menjual ke tempat orang membeli. Hanya hanya seperti itu iramanya, hanya seperti itu ritmenya dan alurnya. Kalau sudah tahu seperti itu, kenapa kita tidak sabar menunggu? Kenapa kita memaksakan masuk membeli pada saat harga masih mahal? Kenapa kita memaksakan menjual pada saat harga masih murah? Disitulah masalah kita. Tidak sabar. Akhirnya kita rugi di dalam berdagang. Kita membeli dengan harga yang mahal, kita menjual dengan harga yang murah. Baik rekan-rekan GMC Trader, kita sudah punya mapping gold pada hari ini. Nah, tentu bagi yang suka scalping bisa turun lagi ke bawah breakdown. Kita lihat lagi ke M15. Nah, begini cara mappingnya. Kita breakdown terus. Nah, bagi yang aktif, bagi yang rajin di dalam trading, ini ada zona-zona. Di mana zona-zona? Zona-zonanya adalah zona-zona engulfing semua kita cari. Bagi yang mau scalping bisa menunggu, mau menjual ya kita tidak ada membeli ya kita menjual sehari ini kita menjual. Nah, bisa menunggu di area-area sini di M15. Ini untuk scalping mengambil 10-20 pip cukup atau 10 sampai 15 pip. Tapi cepat. Nah, ini ada area-area. Artinya kalau harga sampai di zona ini, kita bisa mengambil sell beberapa poin. Dengan catatan, harga sampai di sini di stochastic pun harus menunjukkan bahwa harga sudah berada di zona overbought. Harga sudah tinggi dan dia akan turun lagi, kemungkinan akan turun lagi. Seperti kita memadukan semua unsur pendukung agar mendapatkan konfirmasi yang jelas, mendapatkan entry yang berkualitas. Demikianlah rekan-rekan GMC Trader. Itu adalah cara marking kita. Semoga bisa memberikan kejelasan bagaimana alur dari teknik ini, bagaimana mekanisme, bagaimana setup dari sistem trading Holy Trade, yaitu kita menggunakan stochastic sebagai penentu arah tren, kemudian kita menggunakan pola-pola engulfing, support, resisten dan support untuk menentukan marking market kita. Kita menggunakan engulfing untuk menentukan area transaksi kita dan kita menggunakan time frame yang besar sebagai arah, sebagai tempat marketnya turun 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 ke bawah ke time frame yang kecil sebagai tempat untuk di mana orang berjual atau berbeli yang ideal. Dan kita mencari KH1 untuk mencari tahu di mana orang menjual dengan harga yang mahal, di mana kita bisa membeli dengan harga yang murah. Seperti itu ya, rekan-rekan GMC. Sederhana. Kita tidak berada pada posisi menghafal berbagai macam istilah yang ribet, segala macam istilah-istilah teknis yang seperti ilmiah dan sebagainya. Tidak perlu. Kita cuma perlu memahami seperti ini. Kita memahami kenapa harga ini naik, kenapa harga ini turun. Kalau harga ini naik, dia naik dari mana? Dari biasanya orang menjual, membeli yang banyak di mana? Ya di sini. Di mana orang biasa menjual yang banyak? Ya di sini. Kenapa kenapa kita mengambil di sini? Karena di sini awal mulanya orang menjual habis. Pembelinya habis, pembeli yang naik ke sini semua habis sehingga harganya mereka tidak bisa membeli barangnya, makanya karena pembelinya sudah habis, barangnya banyak, tidak ada harga lagi, tidak ada pembeli lagi yang membeli, makanya harga turun. Itulah hukum penawaran dan permintaan, hukum dagang. Semakin banyak barangnya, pembelinya
penawarannya banyak, permintaannya sedikit, pembelinya sedikit, maka harga turun murah. Turun murah ini untuk apa? Untuk mencari pembeli lagi. Harga turun di sini tidak ada pembeli yang mau membeli. Karena tidak ada pembeli yang mau membeli, maka harga turun lagi, harga turun terus sampai mendapatkan pembeli yang mau membeli. Nah, di mana pembeli mau membeli? Pembelinya biasa berkumpul di area-area seperti ini, yang biasanya kemarin-kemarin mereka berkumpul untuk membeli. Makanya kita sebagai trader kecil, kita bagaikan buih di tengah lautan. Jangan kita memaksakan untuk masuk ke dalam di tengah samudra yang bergejolak, yang berombak dan sebagainya. Kita menunggu saja di sini bersama-sama dengan para pelaut-pelaut lainnya. Kita menunggu sama-sama dengan para pedagang-pedagang lainnya. Kita menunggu kapalnya di sini. Kalau sudah sampai di sini, orang sudah membeli, kita lihat sudah ada pembeliannya, kita akan ikut sama-sama membeli. Nah, dari mana kita tahu bahwa pembeliannya sudah ada, orang sudah mulai membeli dan orang sudah mulai menjual dalam jumlah yang besar? Itu kita masuk kepada bab yang berikut. Karena itu pastikan rekan-rekan selalu aktif mengikuti video-video di channel ini Trader 1% agar bisa mengikuti secara lengkap, tuntas dan tidak ketinggalan pembahasan dari teknik poly trade ini. Teknik yang menurut saya sangat layak untuk teman-teman rekan-rekan cobakan di dalam tradingnya. Terima kasih dan kita akan melihat bagaimana respon market sampai sore nanti atau sampai malam nanti. Salam sehat selalu dan semoga profit pada tradingnya hari ini. Terima kasih.